Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Peristiwa syahidnya Umar bin Khattab, bagian kedua. Saat-saat akhir kehidupan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan kepada kita tentang saat-saat terakhir kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku menemui Umar setelah ia terluka karena ditikam. Kukatakan kepadanya, "Bergembiralah dengan surga wahai Amirul Mukminin. Engkau memeluk Islam ketika orang-orang masih kufur. Engkau berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang tidak membelanya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ridho kepadamu. Tidak terjadi perselisihan sengketa pada masa kekhalifahanmu, dan engkau wafat dalam keadaan syahid." Ia menanggapi ucapanku dengan mengatakan, "Ulangi apa yang kau ucapkan." Aku pun mengulanginya. Kemudian ia menjawab, "Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Sekiranya aku memiliki emas dan perak sepenuh bumi, niscaya akan kutebus agar selamat dari sesuatu yang menakutkan, yakni hari kiamat." Dalam riwayat Al-Bukhari, Umar mengatakan, "Perkataanmu, aku menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia ridho padaku. Itu semua karunia dari Allah Jalla Dzikruhu yang Dia berikan kepadaku. Kesedihanku yang kau saksikan adalah karena engkau dan sahabat-sahabatmu. Demi Allah, seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi, pasti akan kutebus diriku agar selamat dari azab Allah Azza wa Jal sebelum aku menyaksikan azab itu." Maksud dari engkau dan sahabat-sahabatmu adalah kalian semua rakyatku. Aku diminta pertanggungjawaban atas kalian. Itu yang membuatku sedih. Orang yang menyaksikan pemerintahan Umar dan juga membaca sejarah hidupnya bersaksi bahwa Umar adalah pemimpin yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jal di padang mahsyar. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, dan beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung menyebutkan Umar di dalam surga. Namun hati Umar tidak lengah karena itu semua. Ia tetap takut kepada Allah, takut akan tanggung jawab yang dipinta di hari kiamat. Sikap Umar bukan hanya pada sebuah bacaan, bukan juga bahan untuk membanding-bandingkan, apalagi mengukur dan mencela orang lain. Renungkan untuk diri kita sendiri. Umar saja demikian, mestinya kita lebih-lebih lagi. Karena di akhirat, Allah memintai pertanggungjawaban masing-masing. Kita tidak ditanya tentang apa yang orang lain lakukan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkisah mengenang Umar bin Khattab. "Aku termasuk yang terakhir menjenguk Umar. Aku masuk menemuinya. Saat itu, kepalanya berada di pangkuan anaknya, Abdullah bin Umar. Umar berkata, 'Letakkan saja kepalaku di tanah.' 'Bukankah sama saja di pahaku atau di tanah?' jawab Abdullah. Umar mengulangi perintahnya. 'Letakkan pipiku di tanah, celaka engkau.' Dia mengatakan itu yang kedua atau yang ketiga. Kemudian Umar merapatkan kedua kakinya. 'Celaka aku dan celaka ibuku, kalau Allah belum juga mengampuniku.' Kemudian rohnya berpisah dari jasadnya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadailus Sahabah. Sampai tingkat seperti ini rasa khasyah, takutnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Allah yang Maha Mulia. Akhir ucapannya adalah doa, "Alangkah celaka dan rugi, kiranya ampunan Sang Maha Penyayang belum aku dapatkan." Rasa takut dan khawatirnya hingga detik-detik menjelang ajal, ia hinakan diri di hadapan Allah, tak mau mengemis kepada Allah dalam keadaan dimuliakan. Ia pinta putranya meletakkan kepalanya di tanah, jangan di pangku, agar doa itu lebih mungkin untuk diterima. Tergambar di benak kita, alangkah hebatnya usaha Umar menghadirkan Allah dalam hatinya. Tanggal wafat. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, Umar syahid pada hari Rabu saat bulan Dzulhijjah tersisa 4 atau 3 hari saja, tahun 23 Hijriah. Saat itu umurnya 63 tahun. Kekhilafahannya berlangsung selama 10 tahun
6 bulan dan beberapa hari. Termaktub dalam Tarikh Abi Zur'ah dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali, ia mengatakan, "Aku pernah bersama Muawiyah." Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Abu Bakar wafat juga di usia 63 tahun. Dan Umar syahid juga di usia 63 tahun. Riwayat Muslim dalam Fadailus Sahabah. Prosesi pemandian jenazah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia dimandikan dan dikafani, kemudian disolatkan, dan ia wafat dalam keadaan syahid. At-Tabaqat. Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang dibunuh secara zalim. Apakah statusnya seperti orang yang syahid di medan perang, dimandikan atau tidak? Yang berpendapat dimandikan, mereka berdalil dengan dimandikannya Umar bin Khattab ini. Pendapat kedua, tidak dimandikan dan disolatkan. Mereka juga berdalil dengan kisah Umar. Umar masih hidup beberapa hari setelah ditikam, masih diberi makan dan minum. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Al-Insaf oleh Al-Murdawai dan Mahaddus Shawab. Salat jenazah. Imam Az-Zahabi mengatakan, Suhaib bin Sinan menjadi imam salat jenazah Umar. Ibnu Sa'ad mengatakan, Ali bin Al-Husain bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib, siapa yang menjadi imam salat jenazah Umar? Suhaib bin Sinan, jawab Sa'id. Dengan berapa takbir? Ali bin Al-Husain kembali bertanya, 4, jawab Sa'id. Di mana dia disolatkan? Tanya Ali lagi. Antara kubur Nabi dan mimbar beliau, jawab Sa'id. Kemudian Sa'id bin Al-Musayyib menjelaskan mengapa yang dipilih menjadi imam adalah Suhaib bin Sinan, bukan 6 orang sahabat yang utama yang ada saat itu. Kaum muslimin memandang apabila Suhaib menjadi imam dalam sholat wajib atas perintah Umar, tentu dia layak dikedepankan menjadi imam sholat jenazahnya. Umar tidak melebihkan salah seorang dari 6 sahabat yang ditunjuk untuk bermusyawarah dalam permasalahan khilafah. Sehingga orang-orang tidak menyangka ia mengutamakan salah satunya. Jelas Sa'id bin Al-Musayyib, At-Tabaqat. Suhaib ditunjuk menjadi imam sholat menggantikan Umar 3 hari menjelang wafatnya. Ia dipilih menjadi imam, bukan salah satu dari 6 orang ahli syurga, agar orang-orang tidak langsung menunjuk salah satu dari menjadi khalifah tanpa musyawarah. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Ada 1 orang sahabat lagi yang termasuk orang yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga termasuk 10 orang yang dijamin surga. Namun, tidak disertakan Umar dalam musyawarah. Dialah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Barangkali Umar khawatir Sa'id akan ditunjuk sebagai penggantinya karena kedekatan hubungan keluarga. Sa'id bin Zaid adalah adik ipar Umar bin Khattab. Prosesi pemakaman. Az-Zahabi mengatakan, Umar dimakamkan di kamar Nabi. Ibnu Jauzi menyebutkan riwayat dari Jabir. Jabir mengatakan, Utsman, Sa'id bin Zaid, Suhaib, dan Abdullah bin Umar adalah orang-orang yang turun memasukkan Umar ke liang makamnya. Pada tahun 88 hingga 91 Hijriah, di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Masjid Nabawi mengalami perluasan dan rumah Aisyah dimasukkan ke dalam pelebaran. Ada suatu kejadian yang menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jasad orang yang syahid tidak hancur. Dari Hisham bin Aurah ia berkata, ketika tanah kubur, yakni kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, runtuh karena pemugaran di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, tampaklah 1 kaki. Orang-orang pun merasa takut. Mereka khawatir kalau itu kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada seorang pun di antara mereka yang tahu siapa kaki itu. Lalu Aurah bin Zubair, yakni ulama tabi'in, berkata kepada mereka, tidak, demi Allah, itu bukan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kakinya Umar radhiyallahu anhu. Kita ketahui bahwa Umar meminta izin kepada Aisyah agar dikubur bersama kedua sahabatnya.
dan Aisyah lebih mendahulukan Umar dari dirinya, padahal ia ingin dimakamkan bersama suaminya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ayahnya, Abu Bakar. Hisham bin Aurah bin Az-Zubair mengatakan, apabila ada seorang sahabat yang meminta izin lagi dengannya, Aisyah mengatakan, demi Allah, aku tidak mengutamakan seorang pun lagi. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa kubur-kubur yang berada di Masjid Nabawi adalah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Umar. Persahabatan sejati hingga mati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Umar diletakkan di atas tempat tidurnya, lalu orang-orang mengkafaninya. Setelah itu, mereka mendoakan dan menyolatkannya. Sebelum jasadnya dibopong, saat itu, aku berada di antara mereka. Ada seseorang yang memegang pundakku. Ternyata, Ali bin Abi Thalib. Ia bersedih dengan meninggalnya Umar. Ia mengatakan, tak ada seorang pun yang aku ingin berjumpa dengan Allah, melebihi amalan seperti yang telah ia perbuat, kecuali engkau, wahai Umar. Aku percaya Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, karena aku sering mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Fadailus Sahabah. Inilah persahabatan sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dan Umar selalu bersama dalam kehidupan. Kemudian Allah bersamakan mereka dengan dekatnya liang kuburan. Di akhirat Allah kumpulkan mereka dalam surganya. Semoga kita juga dikumpulkan bersama mereka. Duka atas wafatnya Umar. Peristiwa wafatnya Umar adalah duka yang begitu mengejutkan. Kematiannya tidak didahului sakit yang ia derita. Kesedihan itu kian bertambah, karena Umar bersama mereka, mengimami mereka sholat. Tentu kepergiannya benar-benar menancapkan dudukan di jiwa. Duka atas wafatnya Umar. Peristiwa wafatnya Umar adalah duka yang begitu mengejutkan. Kematiannya tidak didahului sakit yang ia derita. Kesedihan itu kian bertambah, karena Umar bersama mereka, mengimami mereka sholat. Tentu kepergiannya benar-benar menancapkan duka di jiwa. Amr bin Maimun mengatakan, seolah-olah masyarakat tidak pernah mengalami musibah sebelum hari itu. Ibnu Abbas bercerita tentang keadaan orang-orang setelah Umar terluka. Sungguh, tidak dilewati seseorang kecuali mereka menangis. Seolah-olah mereka kehilangan anak-anak mereka yang masih kecil. Ibnu Abbas menggambarkan duka dan tangisan mereka dengan kehilangan seorang anak kecil. Ibnu Abbas bercerita tentang keadaan orang-orang setelah Umar terluka. Sungguh, tidak dilewati seseorang kecuali mereka menangis, seolah-olah mereka kehilangan anak-anak mereka yang masih kecil. Ibnu Abbas menggambarkan duka dan tangisan mereka dengan kehilangan seorang anak kecil, usia anak saat sedang lucu-lucunya. Jika mereka tiada, maka akan begitu kehilangan rasanya. Itulah ekspresi kesedihan masyarakat tatkala mendengar kabar bahwa Umar sedang kritis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila diceritakan tentang Umar, maka ia menangis. Air matanya berbulir-bulir menetes. Ia mengatakan, sesungguhnya Umar adalah benteng umat Islam. Mereka masuk dan tidak akan keluar dari benteng itu, yakni maksudnya benteng Yaman. Ketika ia wafat, benteng itu pun pecah. Orang-orang keluar dari Islam. Artinya, dengan wafatnya Umar, muncul perpecahan dan aliran-aliran sesat. Orang-orang keluar dari bimbingan Islam. Sebelum Umar terbunuh, Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan, jika Umar wafat, maka Islam akan mulai mundur. Dan aku tidak ingin merasakan kehidupan setelah wafatnya Umar. Kemudian ada yang bertanya, mengapa? Kalian akan menyaksikan sendiri kebenaran ucapanku jika usia kalian panjang. Pemimpin setelah Umar, meskipun mengambil hal yang sama dengan Umar, mereka tidak akan ditaati. Dan orang-orang tidak mendukungnya. Jika mereka lemah,
maka mereka akan diperangi, atau Baqat al-Kubra. Maksudnya, pemimpin setelah Umar, meskipun mereka berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sama seperti Umar, mereka tetap tidak akan ditaati, bahkan tidak didukung penuh. Karena mulai muncul pemahaman yang berbeda terhadap Al-Quran dan Sunnah, muncul pemikiran-pemikiran sesat, dan apa yang diucapkan Abu Ubaidah sangat tampaknya nyata. Terlebih di zaman kita, orang yang berusaha menempuh jalan Umar, berhukum dengan hukum syariat, akan ditentang. Ketika kekuasaan mereka lemah, mereka akan diberontak. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.